Pernah terpikir bagaimana jadinya jika di jalan raya Indonesia justru warga lokal merasa seperti orang luar? Itulah pertanyaan yang kini ramai diperdebatkan setelah sebuah acara lari yang digelar komunitas warga negara asing di Bali memicu gelombang kontroversi. Bukan sekadar soal olahraga, tetapi juga tentang ruang publik, rasa hormat, dan batas antara menikmati Bali dengan menganggapnya milik sendiri. Pagi itu, sekitar pukul 5:30, suasana di kawasan Kuta Utara yang biasanya diisi warga bersiap memulai aktivitas mendadak berubah riuh. Ratusan peserta berpakaian olahraga berlari memenuhi jalan sambil mengenakan headphone nirkabel. Acara yang dipromosikan sebagai the first ever silent disco run itu memang terdengar unik. Namun di lapangan, rekaman video memperlihatkan rombongan pelari memenuhi badan jalan. Sebagian membawa flare, sementara aktivitas warga yang hendak bekerja maupun berdagang ikut terganggu. What happens when you put 200 strangers together with headphones during a sunrise in Bali? A few weeks ago, we had this crazy idea. What if we combine a run club, a sunrise, and a silent disco in one? The challenge? We wanted to create an atmospheric experience without disturbing the neighborhood. So we did something completely different. 5:30 a.m., streets still empty, everyone wearing a wireless headphone. No loudspeakers, no noise complaints, no traffic. Just hundreds of people moving together, listening to the same music, watching the sunrise, starting the day with incredible energy. The result? International media picked it up. From News.com in Australia, Runner's World magazine, Jakarta Uncensored, Bali United, and even the New York Post. And next week, Entourage and Zillies are doing it again. First a silent disco run, followed by a silent disco party at Atelier Sandwich with complimentary breakfast bites and juices. We only host this experience once a month, so claim your spot before it's too late. Comment Run and Rave below and we'll forward you the guest list. Video tersebut kemudian menyebar luas di media sosial. Bukan pujian yang datang, melainkan kritik. Banyak yang mempertanyakan apakah kegiatan seperti ini sudah mengantongi izin yang sesuai, apakah ada koordinasi dengan pihak berwenang, dan apakah kenyamanan masyarakat sekitar benar-benar dipertimbangkan. Kontroversi semakin membesar ketika muncul dugaan bahwa kegiatan tersebut bersifat eksklusif dan tidak membuka kesempatan bagi warga lokal untuk ikut bergabung. Dugaan inilah yang langsung memicu perdebatan panas. Banyak warganet mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah kegiatan di ruang publik Indonesia justru menimbulkan kesan bahwa masyarakat setempat tidak diterima. Meski tudingan tersebut masih menjadi sorotan yang menunggu penjelasan resmi dari penyelenggara, reaksi publik telanjur meluas. Isunya bergeser dari sekadar acara lari, menjadi pembahasan tentang penghormatan terhadap masyarakat lokal di destinasi wisata internasional. I love it. Been here since the early beginning in August 2025. Also like joining regularly because I love it. I love the community, the roots, and you always get something for free. I love Entourage. Like, it's just amazing. Energy's awesome, and it's a great morning for matcha. Great community, great people. Last year it was like a very small community with like 10 people at the run club. Now it's like over 150. I like to come here every Wednesday. Whether you're fit or not, it's just a fun thing to do. It doesn't cost much money, and it's a great way to socialize. Salah satu suara paling tegas datang dari Senator RI asal Bali, Niluh Jelantik. Melalui media sosialnya, ia menyampaikan pesan yang kemudian viral. There is no home for discrimination towards our people. Bali is not your home. Pernyataan itu bukan hanya bentuk kemarahan, tetapi juga pengingat bahwa siapapun yang datang ke Bali, baik untuk berwisata maupun menetap, tetap memiliki kewajiban menghormati masyarakat yang menjadi tuan rumah. Niluh juga meminta aparat terkait, mulai dari imigrasi hingga kepolisian, untuk menelusuri legalitas kegiatan tersebut, termasuk memeriksa izin penyelenggaraan maupun dokumen keimigrasian jika memang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing. Om Swastiastu, dengan Niluh Jelantik, Senator Republik Indonesia. Dengan ini kami meminta kepada pihak imigrasi Bali dan juga kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA-WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir, dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you, ya. Ditunggu ya update selanjutnya.
Terima kasih banyak untuk saudara-saudara Mbok Niluh, kesayangan Niluh, warga negara Indonesia. I love you so much. Salam sayang. Menariknya, kritik juga datang dari dalam komunitas ekspatriat sendiri. Seorang pelari sekaligus kreator konten asing yang tinggal di Indonesia, Josh, melalui akun Instagram Josh Berlari, mengaku kecewa dengan tindakan sesama warga asing yang dinilai dapat merusak hubungan, baik antara ekspatriat dan masyarakat Indonesia. Menurutnya, siapapun yang tinggal di negara lain harus menghormati aturan dan budaya setempat. Ia bahkan mengingatkan bahwa Bali bukan kampung halaman mereka, sehingga rasa hormat kepada warga lokal harus selalu menjadi prioritas. Ada klub lari di Bali yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Berlari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia, bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet, dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Respons warganet pun terus berdatangan. Ada yang membandingkan bagaimana aturan ketat di negara lain membuat tindakan serupa kemungkinan sulit dilakukan. Ada pula yang mengingatkan bahwa olahraga adalah kegiatan positif, tetapi tidak boleh mengorbankan ketertiban umum maupun menghilangkan rasa hormat kepada masyarakat sekitar. Di balik semua polemik ini, ada persoalan yang lebih besar. Bali selama ini sedang mendorong konsep quality tourism atau pariwisata berkualitas. Artinya, yang diharapkan bukan sekadar banyaknya wisatawan, melainkan wisatawan yang menghargai budaya, mematuhi aturan, dan mampu hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Karena itu, insiden ini menjadi pengingat bahwa promosi gaya hidup modern tetap harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kearifan lokal. Jalan raya adalah ruang bersama, bukan milik kelompok tertentu. Dan Bali, seindah apapun daya tariknya, tetaplah bagian dari Indonesia yang memiliki hukum, adat, serta masyarakat yang telah menjaganya selama turun-temurun. Hingga saat naskah ini dibuat, penyelenggara acara belum memberikan penjelasan resmi terkait video viral maupun berbagai tudingan yang beredar. Publik kini menanti langkah dari pihak berwenang agar persoalan ini mendapat kejelasan berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku. Karena pada akhirnya, isu ini bukan tentang menolak wisatawan asing. Bali selalu terbuka bagi siapa saja yang datang dengan niat baik. Namun keterbukaan itu harus dibalas dengan sikap saling menghormati. Menikmati keindahan Pulau Dewata berarti juga menghargai budaya, masyarakat, dan aturan yang berlaku di sana. Kalau menurut kamu, apakah insiden ini menjadi pelajaran penting agar semua pihak, baik wisatawan, ekspatriat, penyelenggara acara, maupun pemerintah, lebih menjaga keseimbangan antara kebebasan beraktivitas dan penghormatan terhadap masyarakat lokal? Tulis pendapatmu di kolom komentar.